Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris, CGP Rekognisi Angkatan 5. Kali ini saya akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Belajar Asik bersama Kak Idris. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan mengenai tentang implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Pada pembelajaran calon guru penggerak rekognisi di angkatan 5 yang saya lakukan kali ini, saya melakukan implementasi konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sebagai aksi nyata yang saya lakukan. Konsep inti budaya positif itu ada 5. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Di sini juga saya menampilkan beberapa dokumentasi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk mendukung proses atau mendukung implementasi yang sudah saya lakukan dalam keseharian. Yang pertama yang sudah saya lakukan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting menurut saya karena untuk membangun sebuah kesadaran kolektif secara intrinsik, karena kesadaran membangun kelas secara sadar lebih efektif daripada hanya mematuhi serentetan peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas ini akan mendorong peserta didik atau murid kita untuk menyadari memiliki tujuan kelas apa yang mereka inginkan, kelas seperti apa yang mereka inginkan, lalu mereka membuat sebuah kesepakatan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang nantinya akan membangun, mendorong kesadaran peserta didik untuk mewujudkannya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya reward. Nah, dalam implementasinya, tahapan pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di dalam kelas saya sendiri adalah yang pertama, murid-murid melakukan curah pendapat dengan cara menuliskannya pada kertas sticky note. Jadi, murid-murid yang pertama kali mereka menuliskan curah pendapatnya. Bagaimana cara membangun keyakinan kelas yang mereka ini impikan. Seperti apa? Apa-apa saja. Jadi, pendapatnya diambil dari seluruh peserta didik. Mereka menempelkan kertas sticky note tersebut pada karton atau papan tulis, ditempelkan di samping sebelah kanan ini adalah bukti pelaksanaan penempelan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun keyakinan dan selanjutnya meninjau ulang daftar usulan keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita akan samakan curah pendapat murid yang sama, nanti akan lalu dikelompokkan oleh kami, dikelompokkan menjadi kesatuan yang sama. Kemudian setelah itu disepakati diletakkan di dinding kelas agar bisa terlihat. Kemudian kami buat dengan menggunakan Canva bersama-sama dengan anak. Kebetulan saya melakukannya di kelas 5 sekolah dasar dan anak-anak kami sudah mampu membuat Canva, sehingga kita buat keyakinan kelas ini menggunakan Canva bersama dengan anak-anak. Selanjutnya, saya juga melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif dengan komunitas praktis.
Dalam dalam melakukan diseminasi ini, saya melakukan kepada guru-guru rekan sejawat di SDN Paku Jajar Cipta Bina Mandiri sebagai sekolah tempat saya bertugas sendiri, di mana di Paku Jajar ini ada 30 guru yang terlibat dalam pendidikan di SD Paku Jajar, sehingga kami mengundang komunitas belajar di SDN Paku Jajar ini untuk menerima materi diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan. Kebetulan pada saat itu adalah IHT Kurikulum Merdeka, sehingga di dalamnya saya selipkan materi tentang budaya positif, sehingga guru-guru juga mendapatkan feedback dan manfaat yang lebih besar. Selain di SDN Paku Jajar, saya juga menyampaikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif ini di SDN Cipanengah Cipta Bina Mandiri, dan guru-guru sekota Sukabumi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui bidang GTK, yang kami secara intensif melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dalam hal pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka, dan juga teknik-teknik pembelajaran di dalamnya, termasuk membangun budaya positif, keyakinan kelas, pembelajaran berdiferensiasi, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah dokumentasi tentang pada saat saya melakukan diseminasi bersama dengan guru-guru dan dewan, baik di SDN Paku Jajar Cipanengah, kemudian bersama dengan guru-guru KKG, dan juga pemaparan materi di madrasah sekota Sukabumi. Dalam pelaksanaannya, saya bukan hanya melakukan diseminasi kepada guru-guru saja, tetapi juga saya membuat sebuah pertemuan itu menjadi mengasihkan, sehingga guru-guru tidak terjadi monoton. Kita memberikan selingan-selingan dengan ice breaking dan juga hal-hal yang lain yang sifatnya membangkitkan semangat dan motivasi para peserta. Dan alhamdulillah, berdasarkan hasil angket yang kita berikan kepada seluruh peserta, setiap pelatihan atau diseminasi yang saya lakukan mendapatkan respon positif, baik dari para peserta maupun stakeholder yang mengikutinya. Termasuk Dinas Pendidikan pun merasa puas dengan apa yang kita sampaikan kepada para guru-guru. Baik, Bapak dan Ibu, refleksi pelaksanaan aksi nyata. Pada aksi nyata, refleksi aksi nyata ini, Bapak dan Ibu, yang pertama pengalaman jalannya aksi nyata. Ketika saya melakukan aksi nyata tentang budaya positif ini, Bapak dan Ibu, baik itu dalam implementasi atau pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas bersama murid dan guru-guru, dan juga diseminasi tentang budaya positif terhadap rekan sejawat, saya mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan aksi nyata ini. Ternyata murid juga memiliki harapan untuk dimanusiakan, diuongke, dan menerapkan keyakinan kelas secara sadar. Jadi murid itu ternyata bukan hanya tidak hanya ingin diatur, ya, bukan ingin diatur, dikontrol ya sama guru, tetapi ternyata murid itu juga memiliki harapan untuk melakukannya secara sadar. Dan ketika kita berikan fasilitas itu, kita berikan pendampingan, pembinaan, menuntun mereka untuk sampai pada kesadaran dirinya tentang keyakinan kelas, maka hal itu mereka sadari dan mereka dengan gembira, dengan sukarela menyepakati melakukan keyakinan kelasnya. Kemudian membangun motivasi intrinsik memerlukan proses yang panjang. Ya, prosesnya memang panjang dan cukup alot, tetapi hasilnya akan menghasilkan yang sangat luar biasa. Peserta didik akan membudaya ya melakukan kebaikan-kebaikan itu sehingga dengan sadar. Dan inilah yang paling penting.
Sehingga ada atau tidak ada guru, ada atau tidak ada yang mengawasi, murid sudah membudaya melakukan perilaku-perilaku yang positif. Baik itu tentang sampah, tentang sikap, dan lain sebagainya yang sudah diyakini melalui keyakinan kelasnya. Dan inilah yang paling efektif menurut saya. Kemudian murid-murid perlu dibangun kesadaran intrinsiknya berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati sebagai tujuan bersama. Melakukannya dengan penuh kesadaran mencapai tujuan bersama bukan hanya karena paksaan. Selanjutnya, emosi-emosi yang dirasakan selama aksi nyata. Saya merasakan senang sekali dan bahagia dan tertantang untuk memfasilitasi guru dan murid dalam mengubah paradigma dan cara berpikir tentang murid dan budaya positif. Mengubah paradigma guru dari konsep lama menuju hal-hal baru dalam hal memanusiakan manusia itu memang tidak mudah, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Inilah emosi yang saya rasakan, rasa tertantang dan ingin memfasilitasi guru-guru untuk terus mengubah paradigmanya menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, hal baik yang sudah dilakukan dalam aksi nyata dari peraturan yang ada, murid menjadi tahu apa nilai-nilai kebajikan dari setiap keyakinan kelas yang disepakatinya. Lalu tumbuh kesadaran kolektif untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Kemudian hal yang perlu diperbaiki aksi nyata di masa yang akan datang, saya memandang bahwa perlu mengaktifkan komunitas praktis sebagai media sharing implementasi keyakinan kelas dan budaya positif di kelas dan sekolah. Kemudian yang kedua, perlu evaluasi berkelanjutan untuk mewujudkan continual improvement program. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan melakukan aksi nyata ini, saya dapat minimal setidaknya ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Yang kedua, memimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid, menjadi inisiator, inspirator, kreator, dan fasilitator serta motivator dalam mewujudkan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna bagi murid. Yang terakhir, memimpin perubahan sekolah dengan melibatkan komunitas praktis. Ini adalah beberapa dokumentasi tentang kegiatan yang bermakna dan menyenangkan bagi para peserta diseminasi dan langsung kita mempraktekannya. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan alhamdulillah diikuti dengan menyenangkan dan menggembirakan bagi seluruh peserta yang mengikutinya. Itu saja barangkali aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat dan menyenangkan. Salam bahagia. Belajar asik bersama Kak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.